Nah, kita lanjutkan aspek religiusnya, yang agamanya. Ini tadi kan kita belajar serius dalam hidup kita. Proses apapun hal yang kita lakukan yang menunjukkan mindfulness itu menurut saya ya rangkaian dari 6 hal ini. Jadi bukti bahwa kita sudah mindful itu ketika aktivitas yang kita jalankan mengandung 6 aspek ini. Ini menunjukkan kita serius, sepenuh hati, sepenuh jiwa menjalankannya. Yang pertama apa? Niat. Jadi niat itu berarti kita tahu makna, tahu tujuan. Makanya kita jalankan. Itu niat. Jadi melakukan sesuatu sepenuh hati itu ya pastinya diniati. Tidak mungkin tidak niat. Kalau tidak niat itu kan namanya iseng saja. Jadi kita memang niat. Nawa itu. Nah yang kedua, zikir. Zikir itu sambil ingat Allah. Makanya niat itu selalu diarahkan lillahi ta'ala. Dalam Islam selalu dianjurkan mengawali aktivitas apapun dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aspek zikirnya. Jadi Tuhan kita ingat sejak awal hingga akhir tindakan. Jadi setelah niat ada zikir, kemudian ada fikir. Nah, fikir ini menunjukkan hadirnya pikiran, hadirnya akal. Tadi kan diminta sepenuh hati, sepenuh pikiran. Berarti apa? Jangan melakukan sesuatu yang tidak dipertimbangkan sebelumnya atau tidak kita tahu maksudnya, isinya sebelumnya. Nah, ini namanya fikir. Jadi ada niat, ada zikir, ada fikir. Setelah itu baru ikhtiar. Kalau ikhtiar ini melibatkan daya fisik yang kita miliki. Diupayakan secara nyata. Kalau sudah ikhtiar, kita kembalikan lagi semuanya pada Allah hasilnya. Itulah tawakal. Nah, kita terima apapun hasilnya dari Allah, tapi ini belum terakhir. Kita masih perlu lagi mendayagunakan pikiran kita untuk muhasabah. Muhasabah itu kita evaluasi. Yang saya lakukan tadi sudah pas apa belum? Sudah cocok apa belum? Ada yang kurang atau tidak? Cara memperbaikinya bagaimana dan seterusnya. Ini namanya muhasabah. Nah, hasilnya muhasabah nanti melahirkan perbuatan yang baru dimulai dari niat lagi, zikir, fikir, ikhtiar, dan tawakal lagi. Yang ini lebih baik dari sebelumnya. Jadi inilah proses hidup yang sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kalau dalam terminologi agama, dalam terminologi Islam. Jadi apapun yang kita lakukan diawali dari niat, disadari tentang hadirnya Allah di segala situasi, zikir, kemudian dilakukan dengan pertimbangan dan wawasan yang cukup, fikir, kemudian diwujudkan dalam perbuatan yang sungguh-sungguh, jihad, ijtihad, mujahadah, itulah ikhtiar. Hasilnya apapun kita terima. Itulah tawakal. Setelah itu kita muhasabah, kita evaluasi, sehingga setelah ini yang saya lakukan lebih baik dari tadi. Inilah penerjemahan dari saya untuk mewujudkan hidup yang mindful. Nah, hasilnya apa sih mindfulness
di level religius ini kita wujudkan efeknya apa. Menurut saya kalau kita sudah melakukan tadi, mindfulness tadi, baik yang secara umum maupun dalam istilah-istilah agama, kita akan mendapatkan paling tidak 4 hal efeknya. Yang pertama apa? Kesadaran muraqabah. Jadi muraqabah beda dengan muqarabah. Muraqabah itu kesadaran bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah. Karena tadi kan diawali dari niat, zikir, kesadaran lillahi ta'ala. Itu kan berarti di setiap detik hidup kita, kita sadari tentang Allah dan hadirnya Allah. Berarti apa? Kita sadar Allah itu mengawasi aku terus. Nah, ini namanya kesadaran muraqabah. Efek ini menurut saya penting. Orang itu kalau setiap detik hidupnya merasa diawasi Allah, pastinya hidupnya lebih cerah, lebih terkontrol, lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, ini namanya kesadaran muraqabah. Yang kedua, kesadaran muqarabah. Kesadaran muqarabah itu kesadaran kita untuk lebih semangat lagi mendekat pada Allah. Jadi kita lebih terdorong untuk mendekat terus pada Allah. Karena tadi amalan kita kan amalan yang diawali dari kesadaran ketuhanan, diakhiri dengan muhasabah dan tawakal lillahi ta'ala semuanya. Ini membuat kita semakin terdorong mendekat kepada Allah. Yang ketiga, ketika kita mengembangkan perilaku yang mindful ini, maka hidup kita akan dipenuhi oleh rasa syukur. Kita tidak lagi hidup dari satu keluhan ke keluhan yang lain. Kita hidup dari rasa syukur yang satu ke rasa syukur yang lain. Jadi mengapa? Ya karena kita hidup sepenuh hati menghayati, menikmati apapun yang diberikan oleh Allah. Maka yang lahir adalah dari alhamdulillah ke alhamdulillah. Dari rasa syukur ke rasa syukur yang lain. Dan yang keempat, efek yang menurut saya positif dari mindfulness adalah kekuatan diri, kekuatan jiwa kita menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Jadi kita tidak jadi orang yang lari dari kenyataan, tidak jadi orang yang tidak terima dan mengeluh menghadapi situasi, tapi kita jadi orang yang sadar dan menerima apapun situasi yang kita hadapi. Nah, ini bahasa saya orang yang jiwanya kuat. Jadi malam hari ini kita kenal serba sedikit apa itu mindfulness, kemudian kita pahami relevansi dan korelasinya dalam ajaran Islam. Semoga teman-teman mulai sedikit-sedikit ngerti makna dan pentingnya mindfulness ini dalam hidup kita. Baik, masih ada waktu sebentar. Ini yang paling akhir sebenarnya. Aspek filsafatnya, filosofi-filosofinya. Ada beberapa tokoh filsafat yang gagasan-gagasannya dekat dengan mindfulness ini. Saya ambil beberapa saja untuk teman-teman lebih dapat gambaran. Misalnya yang pertama, ini saya ambil agak banyak dari Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn ini profesor emeritus kedokteran dari Amerika.
Beliau inilah sebenarnya yang konsep-konsepnya tentang mindfulness menginspirasi banyak orang. Beliau yang punya konsep MBSR, Mindful Based Stress Reduction. Jadi bagaimana cara mengurangi stres berbasis mindfulness. Nah, kata beliau ini saya ambil beberapa saja dari bukunya. Misalnya beliau menyatakan begini, melakukan mindfulness berarti kita sepenuhnya berkomitmen di masa kini. Mengajak diri kita untuk menghadapinya sepenuh kesadaran dengan tujuan untuk melakukan yang bisa kita lakukan dan akhirnya mewujudkan keteduhan hidup yang sepenuh hati dan kesenangan. Jadi di kalimat yang pertama ini kata beliau yang mindful itu berarti kita hidup di masa kini, mengajak diri kita untuk sadar dan melakukan yang bisa kita lakukan sehingga akhirnya hidup kita jadi tidak panas, teduh, sepenuh hati dan tenang.